kemampuan tubuh. Ingat ya, kemampuan tubuh. Hakikat kebugaran jasmani menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bapak Muhammad Sajoto dalam bukunya pada tahun 1998 halaman ke-34. Beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dengan mengeluarkan energi yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan geraknya, dan menikmati waktu luang, serta untuk memenuhi kebutuhan darurat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian, Bapak Iskandar dan kawan-kawan juga menjabarkan tentang hakikat kebugaran jasmani yang pada hakikatnya berkenaan dengan kondisi fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan waktu yang relatif lama tanpa kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Terakhir, menurut Bapak Joko Pakik Irianto, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Nah, dari beberapa penjelasan para ahli di atas, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Nah, jadi teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint, yang dimaksud dengan kebugaran jasmani atau yang disebut juga dengan physical fitness adalah kemampuan tubuh. Ingat ya, kemampuan tubuh. Untuk apa? Untuk dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari tanpa rasa lelah yang berlebihan. Sehingga tubuh kita masih memiliki energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Aktivitas yang seperti apa? Seperti menikmati waktu luang atau melakukan aktivitas lain yang bersifat mendadak, mendesak, ataupun darurat. Nah, kemudian pembagian kelompok kebugaran jasmani menurut Joko Pakik Irianto terbagi menjadi 3, yaitu kebugaran statis, kebugaran dinamis, dan kebugaran motoris. Kebugaran statis yaitu keadaan di mana bebas dari berbagai penyakit atau cacat. Kebugaran dinamis yaitu kemampuan dalam diri seseorang untuk bekerja sesuai kemampuan yang tidak memperlakukan kemampuan khusus. Dan yang ketiga itu motoris, yaitu kebugaran yang perlu keterampilan khusus seperti cabang olahraga. Lalu menurut Rusli Lutan, di antaranya kebugaran jasmani itu mempunyai 2 aspek, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Contoh dari kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan yaitu melakukan kegiatan fisik sehari-hari seperti berolahraga. Maaf, saya salah. Contoh kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yaitu melakukan kegiatan fisik sehari-hari seperti berolahraga, dan yang keterampilan itu berolahraga untuk mencapai prestasi seperti lomba. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua nih, apa ada yang tahu ciri-ciri yang mencerminkan tentang kebugaran jasmani? Pasti belum tahu semua ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebugaran jasmani. Oke, yang pertama, ciri-ciri kebugaran jasmani yaitu yaitu cukup kuat melakukan kegiatan harian ataupun kegiatan yang mendesak atau yang mendadak. Dengan contoh kegiatan sehari-hari nih, misalnya kita mencuci piring, benar-benar rumah, olahraga kecil. Nah, terus untuk melakukan kegiatan lagi yang mendesak, misalnya ada keperluan lain yang mendesak. Terus lanjut yang kedua, yaitu mampu menyelesaikan kegiatan tanpa adanya kelelahan. Kegiatan apa sih? Yaitu kegiatan sehari-hari maupun kegiatan yang mendesak, yaitu dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya rasa lelah pada diri sendiri. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini memiliki ketahanan kardiovaskuler. Apa sih? Yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung,
paru-paru ataupun sistem peredaran darah lainnya secara efektif. Yang keempat, yaitu mempunyai kelincahan, yaitu kemampuan di mana seorang dapat mengubah arah posisi. Misalnya dari depan ke belakang, dari kanan maupun ke kiri. Gitu. Lanjut yang kelima. Mampu bergerak dengan cepat, yaitu kemampuan untuk bergerak cepat dalam mengatasi keadaan yang darurat atau keadaan yang mendesak tadi. Yang keenam, mempunyai daya kontrol, yaitu untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh secara mulus dan tepat. Nah, saya mau nanya lagi nih, gimana sih caranya agar kita mendapatkan kebugaran jasmani yang baik? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Dengan contoh seperti, next, makan makanan bergizi dan seimbang, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Pasti kalian sudah tahu kan semuanya. Lanjut, next. Yaitu istirahat yang cukup dan berkualitas. Istirahat yang cukup bagaimana sih? Istirahat yang cukup itu kalau misalnya kita istirahat malam itu dari 7 sampai 8 jam, atau enggak kalau kita punya waktu luang di siang hari, kita juga bisa melakukan tidur siang gitu. Next. Latihan fisik seperti apa sih yang diperlukan itu, yaitu olahraga kecil seperti sit up, push up maupun olahraga kecil lainnya. Komponen kebugaran jasmani. Kenapa sih? Pasti teman-teman bertanya, kenapa kita perlu mengetahui komponen kebugaran jasmani? Nah, ini kita perlu tahu guna untuk menentukan bagaimana baik buruknya komponen kebugaran jasmani seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 komponen kebugaran jasmani menurut para ahli. Yang pertama ada koordinasi. Apa sih koordinasi itu? Menurut Surtio, koordinasi itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Nah, koordinasi ini menyatakan hubungan berbagai unsur yang terjadi pada setiap gerakan dengan kemampuan menggunakan rasa. Dengan kata lain, koordinasi ini merupakan suatu gerakan yang harmonis yang menggunakan indera penglihatan dan pendengaran secara bersama-sama dengan bagian tubuh tertentu dalam melakukan rangkaian gerakan dengan mulus dan tepat. Lalu yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu apa sih? Kalau di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah waktu yang dipergunakan antara munculnya suatu stimulus dan rangsang dan mulainya suatu reaksi. Nah, rangsangan untuk kecepatan reaksi ini sangat dibutuhkan dalam aktivitas gerak. Rangsangan tersebut dapat berupa penglihatan, pendengaran, gabungan keduanya, ataupun sentuhan. Lalu yang ketiga, ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam kaitannya dengan daya tarik bumi, baik dalam situasi dinamis ataupun dinamis atau statis. Nah, keseimbangan ini berkaitan erat dengan daya gravitasi. Semakin baik keseimbangan seseorang, dia akan semakin kuat melawan gaya gravitasi dengan posisi tubuh yang tetap seimbang. Lalu selanjutnya ada kelincahan. Nah, kelincahan ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan gerak pada posisi tertentu. Misalnya dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, dan dari samping ke depan tanpa kehilangan keseimbangan. Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen kelincahan ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Maka ini akan berpengaruh juga terhadap kemampuan gerak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh ini merupakan proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak di dalam tubuh. Nah, dua komponen komposisi tubuh ini mempunyai komponen umum adalah jaringan lemak tubuh total dan jaringan bebas lemak. Baik, terima kasih Syifa Sabrina atas pemaparan komponen tubuh kebugaran jasmani. Selanjutnya saya akan melanjutkan komponen yang keenam, yaitu komponen kecepatan reaksi.
Pengertian kecepatan reaksi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dengan waktu yang cepat. Kecepatan reaksi itu dibedakan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi tunggal dan reaksi majemuk. Kecepatan reaksi tunggal adalah kemampuan seseorang untuk menjawab rangsang yang telah diketahui arah dan sasarannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kecepatan reaksi majemuk adalah kemampuan seseorang untuk menjawab rangsang yang belum diketahui arah dan sasarannya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Komponen ketujuh ada daya tahan kardiovaskuler. Menurut Joko Pekik, daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa daya tahan kardiovaskuler merupakan kemampuan kerja otot jantung, paru-paru, serta pembuluh darah dalam jangka waktu yang lama dan bekerja secara optimal terus-menerus mensuplai oksigen ke bagian aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh secara efektif dan efisien. Komponen ke-8 ada daya tahan otot. Menurut Dikbud, daya tahan otot adalah kemampuan mempergunakan kelompok otot untuk berkontraksi terus-menerus dalam waktu yang relatif cukup lama dengan beban tertentu. Kesimpulannya adalah daya tahan otot merupakan kemampuan seseorang mempergunakan kekuatan maksimum atau ototnya untuk melakukan aktivitas secara berulang-ulang. Komponen ke-9 ada kekuatan otot. Menurut Joko Pekik, kekuatan otot adalah kemampuan otot melawan beban dalam satu usaha. Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan kekuatan otot adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban dalam suatu aktivitas tertentu. Komponen terakhir ada komponen ke-10 yaitu kelentukan. Menurut Surtio Utomo dan Suwandi, kelentukan adalah kemungkinan gerak seluas-luasnya pada sendi tubuh. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian kemampuan otot dan persendian tubuh untuk melakukan segala aktivitas dalam penguluran seluas-luasnya. Dengan demikian, kelentukan dapat membuat luasnya gerak persendian sehingga memungkinkan untuk melakukan gerak yang lebih luas.